Pemirsa, jika selama ini proses verifikasi kelayakan penerima bansos bisa memakan waktu hingga 200 hari, kini pemerintah mencoba memangkasnya menjadi hanya sekitar 5 menit. Ya, melalui Perlinsos Digital, masyarakat yang merasa membutuhkan bantuan bisa mengajukan diri secara mandiri dan langsung mengetahui hasil penilaian awal. Satu persatu warga di Bogor, Jawa Barat mencoba langsung pendaftaran bansos melalui Perlinsos Digital. Tak perlu lagi mengunggah berbagai dokumen. Warga cukup memasukkan NIK dan melakukan autentikasi biometrik. Setelah itu, sistem langsung mengecek berbagai data untuk menilai kelayakan warga. Dalam hitungan menit, hasil penilaian awal langsung keluar. Di Perlinsos Digital, warga yang merasa membutuhkan bantuan bisa langsung mengajukan diri, memperbarui data, sekaligus menguji kelayakan lebih cepat. Wah, ternyata hasilnya langsung keluar tidak lebih dari 1 menit. Di sini tertulis kategori desil Anda melebihi batas kelayakan program. Artinya saya tidak berhak mendapat bansos. Di sini juga dijelaskan kenapa orang tersebut tidak berhak mendapat bansos. Sementara selama ini, DTSN menjadi basis data pemerintah untuk menggambarkan kondisi sosial ekonomi warga, termasuk menjadi rujukan dalam penentuan penerima bansos. Konsep inilah yang membedakannya dengan pengecekan melalui DTSN. Ini hal yang baru bahwa menerima bansos sekarang tidak lagi harus hanya melalui kelurahan atau desa, tapi sekarang dia bisa mengajukan diri untuk mendaftar. Jadi itu membutuhkan tantangan komunikasi sebetulnya. Jadi sejak tahun lalu kita secara masif bersama-sama dengan pemerintah daerah, dengan Komdiji, dengan Badan Komunikasi, termasuk Kemensos, itu melakukan kampanye atau edukasi publik mengenai cara baru ini, di mana sekarang penseleksian penerima bansos kita lakukan secara transparan, menggunakan data dari berbagai sumber yang diakses secara real time, sehingga ada akuntabilitas dan source of truth yang bisa kita pertanggungjawabkan. Warga mengaku senang dengan adanya platform ini. Kini mereka dengan mudah mengetahui bahwa dirinya berpotensi menerima bantuan atau tidak. Bu, Ibu selama ini dapat bansos nggak sih? Enggak pernah? Iya. Tapi tadi Ibu ngecek akhirnya dapat? Dapat, alhamdulillah. Oke, boleh diceritakan nggak sih Bu, ini gimana sebelumnya? Ya senang, dapat bansos, dapat bantuan, soalnya kekurangan keluarga saya. Dari penghasilan suami kan kurangan, libur terus. Jadi Bu bersyukur ya dengan bersyukur, alhamdulillah. Proses pendaftarannya gimana Bu? Cepat. Jika hasil awal belum selesai, warga tak harus berhenti di situ. Mereka bisa mengajukan sanggah sekaligus memperbarui data yang dinilai belum sesuai dengan kondisi sebenarnya. Seperti yang terjadi pada warga ini. Awalnya dinyatakan belum layak menerima BPNT karena desilnya dinilai terlalu tinggi. Namun setelah memperbarui data, termasuk mengisi informasi penghasilan, kondisi rumah, dan kondisi sosial ekonomi, hasil penilaiannya berubah dalam hitungan menit. Meski sudah dinyatakan berpotensi layak, bukan berarti warga otomatis menjadi penerima bansos. Petugas masih akan melakukan verifikasi, termasuk mengecek kondisi warga di lapangan untuk memastikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya. Uji coba Perlinsos Digital ini terus diperluas dan data hasil pendaftaran serta pemutakhiran akan menjadi bagian dari proses penetapan penerima bansos 2027. Tentunya kita berharap proses digitalisasi ini bukan hanya sekedar memindahkan data ke layar, tapi benar-benar membuat bantuan sosial tepat sasaran. Auriga Agustina, Ilham Elias melaporkan.